Pansos itu kan panjat sosial kan. Sosial itu kan akan naik ketika kamu emang bisa melakukan sesuatu. Jadi berarti kamu sebenarnya memang karena nggak mau kuliah doang gitu jadi Makanya model? gue kabur kan nggak bawa apa-apa, nggak difasilitasin, duitnya dari mana? Oke. Nah itulah Oh maksud gue gitu. prosesnya. Jadi bener-bener kaburnya bener-bener kabur yang... bisnis teh itu? Tapi aku punya kejutan nanti buat kamu. Apa tuh? Ada kejutan pokoknya, ntar dulu. Kejutannya apa? Ada kawanku ntar mau dateng. Mau diiniin ya, mau dicomblangin. Ada kejutan, ini dia. Sama cowok lain juga gitu. Pada waktu itu. Jadi ini pembenaran lo sebenarnya gitu ya. Iya. Pembenaran lo seakan-akan Erika selingkuh, akhirnya lo selingkuh gitu. Iya. Dia kan nggak selingkuh. Misalnya Ibnu Riza, ungkapin cintanya lagi mau balikan sama kamu gimana? Hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah teman-teman, hari ini gue kehadiran seorang gadis. Bisa dibilang gadis apa ya? Gadis cantik. Erika. Hai. Erika Kau. Halo. Kau itu Carlina ternyata. Carlina. Nama Carlina tuh dari mana, Er? Nggak tahu sih dari papi ya. Jadi Eri Carl itu tuh sebenarnya singkatan pergabungan antara nama Erika Carlina. Jadi Nyokap sama bokap? Maksudnya enggak. bukan dari nama bokap? Enggak. Nama Erika tuh dari Amerika sebenarnya. Jadi waktu aku lahiran papi aku masih di Amerika. Dan akhirnya berapa tahun di Cilacap? Lahir Bentar doang, 3 bulan doang. Jadi cuma numpang brojol ya? Iya, numpang brojol. Habis itu lanjut ke Indramayu, terus Cirebon, habis Cirebon, Bandung, Jakarta. Bandung, Jakarta. Jakarta berarti dari tahun berapa? 2014, 2015. 2015? Oh di sini 2015 berarti Erika sekolah di mana ya dulu ya? BPK Penabur. Oh Penabur. Penabur sini. Enggak, Cirebon. Kan pindah-pindah terus dari kecil. Nah di sini berarti 2015 Erika di sini udah lulus dong. Kuliah? Enggak, malah lulus kuliah di Bandung. ITB, Unpad? Enggak, aku ambilnya modeling, aku nggak mau kuliah. Kalau punya aset itu kan harus dipakai. Jadi kayak kakak aku itu udah kalau bagian akademiknya udah kakak aku lah. Selesai ya? Dia di Bandung S1-nya cum laude, S2-nya cum laude. Wow. Ambil jurusannya IT pula. Oh, ya? Jadi kayak aku pengen sesuatu yang beda aja gitu. Pengen ngebanggain orang tua dari sisi lain lah. Sisi lain. Nah, dari Erika sendiri ya. Menurut Erika, di dunia ini ya, ini Erika kan mau nggak mau sekarang udah terjun di dunia entertain ya. Erika tuh artis, aktor ya apa? Aktris. Pemain film. Pemain film pertama Erika tuh apa? Film pertamanya 2015-2016. Itu aku pokoknya dari Jakarta langsung ke film, nggak kemana-mana dulu tuh. Nggak ke sinetron, nggak ke nyanyi, nggak ke FTV, langsung film. Bisa cuman nyemplung filmnya siapa yang nyemplungin? Pakai casting manajer dulu aku, ya casting juga. Tetap Cuman casting? bahkan aku ngerasain yang namanya jadi cameo doang. Kayak cuman jadi sahabatnya dia doang lewat ngobrol. Tapi dapat dialog dong? Dapat 2 scene. Oke, dulu bayarnya berapa dulu? Dulu kayaknya cuman 1,5 juta kali. 1,5 juta lumayan dong pada Iya. masa itu ya. Iya. Cuman Cuman yang kalau lewat film, gitu dong. emang kalau aku datang ke Jakarta, aku main film itu bukan untuk nyari uang, bukan untuk nyari duit. Karena aku di sisi lainnya ada ngerjain bisnis juga. Dari umur 18 tahun. Bisnis? Bisnis Kayak apa? aku jualan slimming tea gitu dulu. Oh ya? Dan zaman angkatan itu belum ada slimming tea. Kalau sekarang kan slimming tea ada banyak banget kan. Slimming tea dijual di Jakarta waktu itu? Aku di Bandung, tapi ke seluruh Indonesia. Oke. Berarti udah mulai jualan online? Udah mulai jualan online. Dulu belum ada namanya endorse, cuman kayak udah banyak yang make dulu tuh Cherry Bell gitu, kayak Giselle. Jadi lumayan ngebantu. Dan ya puji Tuhan bagus. Belum ada endorse tapi udah mulai diposting sama teman-teman gitu ya. Berarti teman-teman, bro bantu posting dong, bantu posting dong, udah diposting akhirnya. Nah, berarti Erika sendiri ini memang punya cita-cita untuk menjadi seorang aktor besar ke depannya gitu. Kalau dibilang cita-cita sih gimana ya? Aku dulu cita-citanya malah jadi pengen dokter hewan. Dokter hewan? Why? Karena aku suka sama binatang. Terus Erika merantau ke sini, akhirnya main film apa tadi pertama? Ada filmnya Derby Romeo. Ya, itu cameo atau udah punya peran? Ada peran yang jadi sahabat, tapi ya cuman cameo aja.
bukan main Cameo aja ya? karakter ya. Nah, di saat Erika sudah mulai di main karakter tadi, itu di film yang keberapa? Main karakter itu di film kedua. Kedua. Oke. Banyak orang yang juga mencoba di dunia ini dan akhirnya nggak seberuntung kamu gitu loh. Gimana menurut kamu? Aku pernah ngerasain yang namanya kok gue nggak beruntung ya, kok gue udah casting sana sini cuma jadi cameo yang kayak gitu. Sempat ngerasain itu? Cuman kalau aku ngejalaninnya konsisten. Oke. Jadi terus yang namanya ya udahlah mau diterima atau enggak yang penting terus karena aku percaya akan ada waktunya ya hari itu ada gitu. Sebenarnya semakin kesini kan alat, kita sebutnya alat ya, alat untuk berkarya, memperkenalkan sesuatu, memperkenalkan kayak misalnya musik, terus juga film atau apa, makanan dan lain-lain, itu kan sekarang udah semakin mudah sebenarnya. Apalagi kalau kita bilang diri viral naik gitu, viral naik, semakin gampang orang terkenal karena viral, semakin banyak orang yang dengan sengaja bikin kasus atau bikin Pansos. sensasi atau apa untuk viral, untuk terkenal. Dari terkenal mereka bisa ngapain aja, mau jadi pemain sinetron atau mungkin mau jadi apa gitu loh. Jadi menurut aku sekarang emang gampang, tapi mungkin cara yang instan sih nggak aku saranin gitu, karena Ada sesuatu teman-teman kamu yang main instan juga? ya aku sih nggak bisa bilang dia instan atau enggak sih ya, cuman mereka punya cara masing-masing lah untuk bagaimana mencapai kemauan mereka. Cuman kalau aku bisa saranin ya sesuatu yang instan itu nggak akan lama gitu. Kalau aku kan bener-bener proses banget nih dari nol, yang ngerasain ya cuman gitu-gitu aja, ditolak apa segala macem. Jadi sesuatu yang instan tuh nggak akan lama. Proses ya? Proses. Tetap pakai proses. Aku penasaran nih, Er. Banyak yang bilang, apa sih dunia gelapnya selebriti itu? Dunia gelap ya? Ya banyak juga teman-teman yang mungkin pengen tahu gitu ya. Di dunia selebriti itu quote and quote jadi apa? Ya gimana gitu, gimana? Ngerti-ngerti Dunia maksudnya gelap gitu ya? selebriti. Sebenarnya Dunia gelap itu namanya, seperti apa sih? namanya dunia gelap ya sama aja, mau itu selebriti atau bukan selebriti sih sama aja. Sama aja. Sama aja. Tapi karena selebriti dilihat orang. Kan iya, yang membedakan kan cuman backgroundnya apa dan siapa aja. Kalau kita ngomongin selebriti di dunia gelapnya gimana? Ya sama aja dunia gelap kalian kayak gimana? Oke. Ke klub juga kok, minum-minum juga kok. Iya, Apalagi berbuat jahatnya juga sama aja. Oke. Gitu. Jadi cuman bedanya selebriti itu public figure lah ya, kita bilangin public figure itu ya. Kamu selebriti atau aktris? Aku Lebih suka dibilang mana? suka dibilang apa? Seniman sih maunya. Gila. Maunya seniman. Iya, jadi cuman sekarang kalau kita mau ngapa-ngapain tuh kan lebih gampang disorot. Oke. Berbuat baik aja bisa jadi salah kalau misalnya orang ya dilihat orang itu bisa salah gitu karena kesorot. Jadi ya kita rananya nggak seluas kalian lah. Nah, Kalian ini. kamu termasuk, bisa dibilang ya, kamu termasuk aktris yang nggak jaim biasanya. Gimana kamu nanggapin misalnya kayak di dunia depan kamera dan belakang kamera ini kan banyak hal yang berbeda ya? Ya. Gimana kamu nanggapin itu? Dibilang nggak jaim sih bukan karena nggak jaim sih, karena emang aku awal mula dikenal sama orang, memulainya itu dengan menunjukkan sosok aku yang asli. Kadang kan ada orang yang bilang kayak, aduh kok dia jaim banget ya, itu karena ya emang awal mulanya dia dikenal dengan sosok orang yang baik-baik mungkin, kalem, nggak pernah aneh-aneh, nggak pernah clubbing misalnya gitu. Jadi once dia bikin satu kesalahan, ketahuan ke clubbing misalnya gitu, jadi itu suatu kesalahan yang besar banget. Sedangkan aku dari dulu ya aku nunjukin ya gue ke klub, gue minum, gue bikin konten minum, gue ya dulu ngerokok gitu kan, sampai sekarang ngerokok tapi kalau ada alkoholnya. Panjang banget tuh penjelasannya. Terus ya nggak ada yang ditutup-tutupin aja. Dan lebih enak seperti itu. Jadi orang-orang yang mengenal dan mengikuti aku memang suka sama aku dengan apa adanya aja. Jadi aku nggak perlu capek-capek mikir, aduh gimana nih ya caranya supaya mereka suka ya, gimana ya. Gue harus berbuat apa nih, berbuat baik apa lagi ya gitu. Oke. Memang banyak ya teman-teman aku juga yang
bisa dibilang influencer-influencer positif ya, yang dipandang masyarakat positif, akhirnya mereka capek sendiri loh. Ya. Mereka banyak cerita sama aku kan, capek gue bro, ntar kesini, ntar difoto, ntar kesini difoto, ntar kesini nggak bisa akhirnya. Ya lu sendiri yang capek, ngapain juga lu lagian pakai jaim-jaiman. Lu membentuk karakter itu di dunia nyata gitu kan. Di dunia semu lu bentuk dan lu harus mau nggak mau terapin di dunia nyata lu. Nah ini jadi hal yang menarik di saat akhirnya ya, banyak orang-orang juga yang akhirnya membuat pansos ria dengan keplesetnya orang-orang yang seperti itu kan itu. Nah aku mau tahu pandangan kamu tentang dunia pansos-pansosan ini kayak gimana? Pansos? Yes. Dulu mungkin ada kali pansos ya, namanya pansos. Cuman kalau sekarang aku ngelihatnya pansos tuh nggak akan bisa. Pansos itu tidak akan berguna buat orang-orang yang emang dia nggak punya karya, dengan orang-orang yang emang mereka tuh nggak bisa ngelakuin hal, cuman kayak misalnya apa ya, gini deh. Ada orang pengen terkenal, dia main sama orang terkenal gitu. Ya dia nggak akan bisa terkenal kalau dia nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu. Dia nggak bisa nyanyi mungkin, nggak bisa acting, nggak bisa masak, atau nggak punya bisa satu apa. skill apa lucu kayak Iya. misalnya gitu minimal gitu ya, kayak siapa kayak Keanu gitu ya. Iya. Mereka dia nggak akan naik juga namanya gitu loh. Jadi gue nggak pernah mikir kayak orang tuh, oh lo dipansosin, oh lo pansos, nggak ada sih. Pansos itu kan panjat sosial kan. Sosial itu kan akan naik ketika kamu emang bisa melakukan sesuatu. Kalau cuma Gitu. sekedar nyampah juga ya paling sebentar lu tahu oh dia oke. Nah, ya. Dan jadi akhirnya pandangan masyarakat pun ya. Tapi ada nih kemarin gua kedatangan siapa? Oza ya? Oza juga datang sini. Oza bareng kamu ya? Iya. Oza ini ya apa? Dia jadi host kamu ya? Di mana? Di TS Media. TS Media. TS Media. Bukan Erika Channel, Erika apa? Erika Official. Erika Oh, yang aku. Itu kamu sendiri kalau Itu kira? aku sendiri. Oke, yang Oza itu di Ada, TS Media ini TS bareng-bareng. Media namanya Boho ya. Dia jadi Oke. co-host aku. Itu YouTube yang kamu bikin as a business atau memang aku pernah dengar nih kamu ngomong katanya gue nge-YouTube ini ya hobi aja gitu, hobi. Dan sampai AdSense pun nggak kamu nyalain kan? Bener ya? Bener. Why? Jadi sebenarnya gini, YouTube itu buat aku kayak galeri HP. Aku suka bikin video di handphone, aku suka ngedit video, dan aku simpan semuanya di galeri HP aku. Tapi nggak bisa ditonton orang. Iya. Aku pengen punya galeri HP yang bisa ditonton semua orang. Iya. Jadi anggaplah YouTube aku itu sebagai galeri yang bisa kalian tonton, yang bisa kalian pinjem, bisa kalian saksikan gitu. In real nih. Iya sih. Jadi ya. Jadi nggak ada tutup. Ya layaknya sosial media ya. Dan aku senangnya karena emang aku suka ngedit video dengan lagu yang Dan kamu pun yang ngedit sendiri? Iya. Rata-rata iya, tapi sebagian enggak. Oke. Rata-rata iya, sebagian enggak, gimana? Half-half lah. Ada yang iya, ada yang enggak. Tapi itu yang kamu nggak nyalain AdSense itu yang di Erika Official itu aja. Di yang lain-lain? Kalau TS Media itu tuh sebenarnya punya kalau namanya sama Marian. Meren Jula. Bukan. Marian Romantia. Gua agak kurdet nih kalau yang gitu-gitu. Iya, mereka punya kayak apa ya? Bisa dibilangnya kayak media. Oke. TS Media tuh namanya Travel Secret Media. Dan di situ ada Boho itu acara aku. Oke. Terus ada juga yang lain-lainnya, banyak deh. Berarti as a business dong berarti dong? As a business kalau yang itu. Oke. Dan itu sih semua urusan mereka sebagai owner. Kalau aku kan kerja di situ. Oh kamu sebagai artisnya di situ? Yang bawa acaranya. Oke. Punya program sendiri lah di situ. Punya program sendiri, tapi yang benar-benar punya kamu itu yang Erika Carlina itu? Erika Carlina. Dan kamu komitmen tidak akan nyalain AdSense? Enggak. Ribetnya nyalain AdSense itu adalah kita nggak bisa, ya copyright lah, apalah, inilah, itulah. Aku tuh pengen konten aku di YouTube, aku tuh bener-bener sebebas itu. Jadi mulai lagu, Okay. ngapain, dan lain-lain tuh sebebas itu. Gitu. Jadi Iya, orang emang nontonnya bener-bener ngerasain, oh ini no settingan, oh ini seru banget, oh iya ini seru gitu. Oke. Oh kesana arahnya. Ya Aku walaupun sebenarnya nggak galeri apa-apa. HP, kalau emang aku pengen bikin YouTube yang ada AdSense, aku bikin aja lagi. Iya. Gitu. Layaknya kamu punya galeri layaknya punya memori tambahan di handphone Iya. ya, yang bisa dilihat Dilihat orang. ya. Tadi sebenarnya belum ada yang belum kejawab sama di kepalaku tadi ya. Di dunia entertain ini banyak orang yang akhirnya mau melangkah untuk lebih maju dari yang figuran misalnya jadi cameo dan seterusnya akhirnya dapat peran ini dengan dunia modus-modusan gitu ya. Apa? Modus-modusan gitu kan. Modus-modusan. Misalnya. Pernah denger nggak?
Enggak, modusnya tahu tapi kalau Misalnya figuran dideketin sutradara atau mungkin dideketin I see. atau harus Iya. dekat sama peran utama yang gitu-gitu ada gitu. Ini kita udah di 2022 ya. Ini sangat jauh banget kalau kita balik ke zaman yang dulu. Oke. Zaman dulu itu orang harus susah payah buat jadi artis. Buat dikenal, buat terkenal, buat main film, buat main sinetron, mereka tuh harus susah payah gimana caranya selain mempercantik, memperganteng, deket sama orang dalam supaya dipanggil. Itu tuh harus berjuang. Cuman kalau sekarang itu semakin apa ya? Kalau aku sendiri tuh kayak setelah aku orang tahu nih, dikenal dan lain-lain, aku tuh dipanggil-panggilin. Jadi bukan kayak Jadi casting formalitas jadinya ya. bukan juga, jadi kayak kalau dulu manajer aku tuh bener-bener nyari, aduh mau main film, ada karakter apa gitu. Terus kalau sekarang ya nggak akan ngelakuin yang kayak tadi kamu bilang modus-modusan itu kan pengen ada di film itu. Sedangkan kalau kita kan dipanggil, Oke. gitu kayak dipanggil, yuk main dong, main film ini dong, main film gue dong, main film ini dong gitu. Jadi saking sekarang mudahnya untuk dikenal orang melalui ini media-media dan alat-alat ini, ya udah semakin mudah juga orang-orang ada artis baru, aktor baru, aktris baru, penyanyi baru. Dulu orang kalau mau memperkenalkan lagu lewat apa? Radio. Untuk masuk radio itu susah banget. Yes. Susah banget, harus Apalagi keliling-keliling. TV. Untuk sekedar kita bikin lagunya didengar buat orang-orang aja itu tuh susah banget. Sekarang udah banyak Spotify, Joox, apa segala macam. Medianya udah terlalu banyak. Jadi itu udah berkurang sekarang. Apa tuh? Dunia seperti itu udah berkurang. Enggak ngerasain sih. Bukan, maksud aku mungkin kan yang namanya teman-teman pasti ada dengar ya. Oh ini main sama ini dia karena biar dapat ini, biar dapat peran ini. Oh ini main sama ini. Seperti halnya kayak aku di dunia politik kan tahu case-case di belakang layar seperti apa. Oh ini begini. Dan mungkin pada saat kita, ini kalau di dunia aku ya, di dunia politik ini kadang akhirnya kita banyak diskusi dengan transfer wawasan ya para sama senior ya. Jadi kita tahu kejadian pada masa lalu seperti apa. Seperti yang kamu bilang, beda sama masa lalu gitu kan, dunia sekarang seperti ini. Berarti ada mulai era perkembangan sosial media sekarang yang lebih kuat ini, jadi jauh berkurang. Semenjak sosial media ada ya. Gampang banget, dan untuk orang jadi cari artis juga untuk produser sutradara. Kalau dulu mungkin mereka harus keliling-keliling nyari ke tempat-tempat. Tapi gini loh gini Sekarang, loh. ya. Sutradara itu kan akhirnya buat misalnya mau menghubungi kamu atau produser tuh mau menghubungin kamu, ya kamu ini kan punya standar yang udah beda gitu kan, udah dikenal orang, udah punya follower yang cukup banyak gitu kan. Nah, sedangkan kan masih banyak juga nih orang-orang yang juga Yang nggak belum. seberuntung Erika. Oke, gitu cuman kalau loh. ditanya orang-orang itu iya atau enggak ya nggak tahu. Sebenarnya balik lagi ke kalian. Oke. Kalau pengen cara instan, ya bisa aja. Mau tidur sama siapa buat jadi artis? Ya. Ya kan, mau buat cara instan atau pakai cara-cara apa dukun? Oke, ada juga. Ya zaman dulu mah ada, ya sekarang nggak tahu. Cuman kan pengen cara instan, pengen cepet-cepet. Iya. Karena apa? Karena tahu biasanya orang yang seperti itu tuh tahu bahwa dirinya itu nggak mampu. Gue nggak bisa ngapa-ngapain nih, gue nggak bisa ngelakuin apa-apa nih. Tapi gue pengen, gimana nih caranya? Ibarat masak bakso. Aduh bakso gue nggak enak, tapi gue mau bakso gue laris. Gimana? Ya pakai cara-caranya yang instan. Cuman ya tadi kalau misalnya mau ikutin cara aku, proses, sabar, konsisten. Emang lama ya, makan waktunya harus bertahun-tahun, makan hati, nggak dikenal orang, direndahin orang, nggak diperhatiin, nggak dianggap pemain. Maksudnya kalau misalnya lagi syuting film kan ada artis-artis perlakuannya harus dispesialkan. Padahal kan kita main juga. Cuman pasti ada di setiap film atau di setiap manapun, di pekerjaan manapun, orang-orang yang suka merendahkan itu kalian akan ketemu. Cuman aku orangnya nggak baperan sih. Nah, terus gini ya. Ini bicara kehidupan pribadi boleh ya? Boleh ya. Jadi berarti kamu sebenarnya memang karena nggak mau kuliah doang gitu jadi Makanya model? gue kabur kan nggak bawa apa-apa, nggak difasilitasin, duitnya dari mana? Oke. Nah itulah Oh maksud gue gitu. prosesnya. Jadi bener-bener kaburnya bener-bener kabur yang bisnis teh itu
Model cepet doang. Nggak kan dimodalin sama bokap itu dapat. kocak. Nggak ada lah. Serius? Serius. Sosok laki-laki seperti apa yang Erika kira-kira gue pengen banget lo punya calon suami kayak begitu? Suami ya, bukan pacar loh, bukan juga Gue pengen banget punya FWB-an suami. doang. Gue pengen banget punya suami yang sejalan sama gue. sejalannya apa? Gue tuh tahu maksudnya kesukaan gue apa, keseharian gue apa. Gue tahu betul hobi gue apa. Jadi gue ngerasa kayaknya kalau gue punya suami yang sehobi, sejalan, misalnya kayak kita sampai tua kita masih suka minum, pergi-pergi, liburan, kerja ya kerja, party ya party. Ya sampai tua masih party juga. Dalam hal yang beda ya, di Oke, pantai berdua minum bir, Oke. kan alkohol. Ada juga. anak kali ribet. Ya nggak apa-apa. Tahu nggak? Aku tuh semenjak nikah, hal paling mewah buat aku dan istriku ini Quality time ya. mewah. Gak bisa lagi kita berduaan pacaran. Ya, Susah. makanya- Jadi gue tuh seneng banget kalau misalnya udah punya waktu berdua. Anak udah 3 gitu kan, cewek semua pula. Yang satu ini rewel, Bandel satu ini berarti aduh bapaknya ya? capek bener. Apa? Bandel berarti ya. Iya, banyak orang bilang katanya gitu ya. Tapi pernah juga aku dibilang gini, "Kok anak lo cewek semua?" Iya. Oh pantes, bapaknya bandel. Gue tanya lagi, anak lo apa? Cowok semua gua. Oh ya udah. Berarti mbaknya bandel. Gue gak usah ngomong dong, lu jangan pakai standar ganda untuk kali ini. Ikutin standar lu dong. Iya, iya, Oh ya udah gitu kan. Iya, benar. Alhamdulillah gue bilang nih. Makanya Quality dan time susah terus. akhirnya apa ya? Mau direncanain juga nggak jadi mulu gitu loh. Ya mau nggak mau akhirnya ya jalan-jalan ya bareng-bareng sama anak-anak gitu kan. Tapi nggak nemu lagi. Mungkin nah itu yang yang kita pikirin dulu zaman aku masih seumuran kamu ya. Aku tuh nikah dulu umur 27 tahun lah. 27, 28 gitu lah. Ya mikirnya juga gini gitu, mikirnya juga ya sok-sok idealis lah ya, yang ntar gua akan bisa begini-begini. Gak bisa bro, lu punya anak lu netein anak lu rewel, Iya, iya, gak bisa dikasih pembantu lu netein. Masa jadi anak pembantu kan gitu Iya, kan. benar. Ya misalnya mau punya babysitter sebanyak apapun juga tetap aja gitu kan. Nah itu makanya aku penasaran, jadi misalnya gini, kayak gimana sih laki-laki yang sebenarnya Erika pengenin gitu loh. Karena dunia ini sebenarnya nggak seideal apa yang kita pikirkan dan apa yang kita mimpiin. Benar. Gimana ya, susah jadi jawabnya. Tapi aku punya kejutan nanti buat kamu. Apa tuh? Ada kejutan pokoknya, ntar dulu. Kejutannya apa? Ada kawanku ntar mau dateng. Mau di iniin ya, mau dicomblangin. Ada kejutan, Ya ini dia. Ibnu Riza, kenal nggak? Kenal nggak? Masuk itu dulu, pakai mic dulu. Bener-bener. Oh mantan ya bro? Aduh. Jadi kita janjian juga, gue janjian sama Ibnu sini kan. Oke, ada Erika. Aduh. Kita pasang dulu bentar. Ini nggak pernah podcast soalnya nih. Hah? Pertama kali nih macam ini dia. Niatnya nongkrong jadi kejebak kamera ini. Parah. Memang ini canggihnya Vasco Rusemi ya. Ini benar-benar bukan settingan ya, mic-nya baru dipasang nih. Kan banyak juga orang yang goblok mau nyeting ya kan? Halo. Kenal tuh. Kenal Oh lah. kenal tuh. Mantan aku. Jauh banget sih tempat lo kok, ampun. Lumayan. Ya jangan lu bandingin sama Menteng lah. Eish. Lu kadang-kadang. Musik sebut juga lu keluarga mana gitu kan. Ya gitu, udah dong. No, lu kenal lu? Ya kenal lah. Hah? Siapa dia? Erika. Beda ya pandangannya ya? Agak beda ya? Erika. Matanya beda ini. Enggak, lebay. Lebay ah. Loh, Di sini boleh berapa ya? boleh dong, bebas. Buat Ibnu apa yang nggak boleh? Ibnu Riza ini adalah anak muda yang keren. Dia sekarang megang satu organisasi besar nih. Yang memang bagi kalangan-kalangan apa namanya dunia yang berbeda nih ya. Dunia yang berbeda dengan dunia yang selama ini dia jalanin. Ini politisi juga sebelumnya. Enggak, bukan. Gue sebutin partai lo apa? Jangan dong. Gue nyalek Ben dulu sempat. Sekarang udah non partai. Udah non partai ya? Iya. Aduh, dan lo di geng yang menang lagi sekarang nih kan, Odal?
Harusnya kalau terus ya enggak? Ya, Bener nggak? pokoknya gue mau mengabdi aja Iya, sama negara iya. ya. Di Kan dalam partai. jalurnya macam-macam. Walaupun partai lo nggak masuk kekuasaan sih. Apa sih? Hah? Sebutin apa? Jangan. Lo, Eh, Lu kenal ini udah Erika? ini udah lama nih. udah ngobrol. Serius? Udah 2 jam gue sama dia ngobrol. Cak, kok kamu bisa di sini? Nggak tahu deh. Kenal Erika sebelum seperti sekarang. Sebelum terkenal banget seperti sekarang. Ya dulu juga udah terkenal, cuman Tapi dulu udah cantik. cantik dong Ya dari awal. Allah. Kalau enggak gue pacarin. Kayak gitu. Iya, gue tahu standar lo lah. Gue tahu standar lo. Bercanda itu. Gue tahu persis standar lo Nggak lah. semua harus physically. Iya, iya, iya. Tapi ini pacar kan? Yang pacar kan? Pacar. dulu. Pacar Oke. kedua. Berarti Maksudnya setelah dia putus Erika dari- diduain? Bukan dari putus yang pertama. Dia pacar 5 tahun ya mas. Nah, 3. 3 tahun, putus dari itu, habis itu pacaran sama aku. Gue sama dia 5 tahun yang lalu kayak deh. 5 tahun lalu. Heeh. Aku sama mantan pertama dia akrab banget. Sama-sama Leo waktu itu. Siapa? Siapa lu? Ada lah. Udah nikah orangnya. Oh, udah nikah. Gak usah disebutin deh. Iya kan. No, Erika ini makhluk apa gitu loh di mata lo? Ini Erika ini makhluk apa gitu loh? Erika, dia itu survivor ya. Maksudnya kayak dia nggak manja orangnya. Sebagai cewek dia nggak manja. Terus habis itu ya humble lah, orangnya humble. Humble. Ya sampai sekarang humble. Sama nyokap bokap? Dulu nyokap gue pernah dikasih hadiah sama dia, kain gitu. Oke. Jadi ya, berarti udah cara berubah kamu mencintai lebaran di orang rumah. dengan memberi sesuatu ya? Enggak juga, emang lagi. Enggak, maksudnya kayak perhatian lah. Perhatian. Perhatian sama, bukan sama gue aja, tapi sama keluarga gue juga perhatian. Oke. Keluarga lo nih, keluarga besar. Keluarga gue. Lebaran aku datang. Lebaran dia datang. Ditanyain nggak? Ketemu sama ini, Apa? yang Eyang. Ketemu Eyang. Yang Eyang ketemu. gue. Iya, Eyang lo. Oke. Gitu. Siapa? Punya pacar nggak sekarang? Siapa? Erika. Enggak punya. Bener. Enggak punya. Tapi dia bisa sama gue banyak banget pacarnya, parah. Oh gitu. Tanya dong. Erika pernah selingkuh nggak dari Ibnu? Enggak pernah, gimana bisa selingkuh? Aku sama dikit aja yang ngamuk. Oh Dia galak banget. Ya. Oh Ini parah deh, ini podcast buka-bukaan banget. Enggak, gue gak nyangka bisa satu podcastnya sama Erika. Kenapa Gue sama kira Erika ya? lu sendiri sama... Tadi kita mau main sama e-game apa ya, e-sport itu kan? Iya, Yang dia makanya. pulang dari situ kan? Kan mau ngomongin SEA Games tadi kan? Iya sih games. Iya. Kenapa jadi barengnya sama Erika gitu kan? Kaget gue agak cukup shock. Ya. Gue mau ngasih satu surprise aja dikit sama Erika gitu. Nah, jadi Erika nggak matre ya? Enggak. Nggak matre, smart, ya kan? Terus petarung, Iya, itu Dia benar. orangnya. Kalau petarung, petarung. tarung, cantik. Kurang apa nu? Kurang jodohnya. Sekarang. Ya, Lu kan punya pacar sekarang nu? Hah? Punya pacar sekarang? Enggak. Kamu tanya dong putusnya kenapa? Putusnya kenapa? Putusnya kenapa? Padahal aku udah nurut banget loh. Udah nurut banget. Erika nih nurut nu. Nurut. Nunjak apa nurut nu? Nunjak. Nurut. Nurut, Tapi takut banget gue sama dia. ini mungkin pertama kalau misalnya ditanya kenapa putusnya, ini pertama kali gue ngomong di publik nih. Dan ini konten pertama gue ngomongin gosip lu sebenarnya. Sumpah, ini konten pertama lo ngomongin gosip ini gue. Kayaknya nggak pernah ada yang tahu. Pasti gue pernah pacaran Amerika tuh kayaknya nggak pernah ada yang tahu. Mungkin. Sumpah. Ya kan dia mungkin Kalau yang akhir-akhir lain-lain banyak yang yang lain-lain tahu kan ya. selalu diekspos segala macam. Iya. Dulu gua Pacar-pacar lo yang lain pacaran maksudnya. sama dia nggak pernah ya. Hah? Ya pacar-pacar lo yang lain dulu mantan, Gua. mantan. Iya mantan. Kenapa? Tahu lah orangnya, orang tahu gitu. Orang Kalau tahu. Erika lo Ada- tutup. Ada yang tahu. Nggak boleh tahu. Bukan, emang karena Nggak sebelum terlalu di. ini udah 5 tahun lalu cerita nih, gitu loh. Ini Kalau lama mungkin banget. kalau 3 tahun atau 2 tahun lalu mungkin orang tahu lah ada yang hubungan sama gua gitu kan. Gitu. Nah, iya kenapa? Lu kenapa putus orang cakep kayak begini, Bro? Harus banget nih ngomong nih. Lu bener-bener kok. Apa kurangnya Erika lo gitu? Ya Kenapa enggak, lu putus, intinya Bro? dulu dia nih kan banyak deket sama cowok juga lah. Laki-laki apa bisa bikin lo cemburu? Nggak, waktu itu dia ada yang ngirim bunga Sudri Gaban pas ulang tahun gitu kan. Genit gak sih Erika ini, Bro? Genit. Genit banget, Gimana betul. bukan genit ya? Dia suka inilah Senang di Menarik sama perhatian orang. Menarik cowok perhatian lah, lawan ya. jenis gitu ya. Terus akhirnya gue kesel, gue nggak pengen ngomong, akhirnya gue sama cowok lain juga gitu pada waktu itu. Oh
jadi ini pembenaran lo sebenarnya gitu ya. Iya. Pembenaran lo seakan-akan Erika selingkuh, akhirnya lo selingkuh gitu. Iya. Dia kan nggak selingkuh. Cuma Ya kan dikasih namanya ulang bunga. tahun dikasih hadiah nggak apa-apa ya. Iya kan nggak dikasih apa, nggak ini. Ya udah itu masa lalu lah ya. Lah pakai dibahas. Pembenaran itu sebenarnya buat selingkuh ini mah. Aduh, ini gue yakin loh ya, dari semua yang nonton di sini mah kalau punya cewek kayak begini mah nggak bakal digituin loh. Ini yang ada digendong mulu, jadi digendong biar nggak kena tanah. Nggak apa-apa, tapi kan udah dapat karmanya ya. Waduh. Apaan tuh? Karma gimana? Karma Nggak gimana? apa-apa, setidaknya udah ada penyesalannya. Ya kan namanya gua nggak tahu pendewasaan. loh. Zaman dulu pendewasaan lah. Karma gimana? Bro? Ya gue nggak tahu, tanya lah. Karma apa, Rer? Ya ada lah. Apa karmanya? Ibnu kena karma. Diselingkuhin juga akhirnya. Lu bisa diselingkuhin juga tuh ya? Diselingkuhin sih enggak. Cuman abis putus sama gue langsung jadi sama orang gitu. Dengan kesimpulan sebenarnya sama kayak lu gitu ya kemarin ya. Jangan-jangan lu pun udah pacaran mencari pembenaran bahwa dia selingkuh juga gitu ya. Jadi ya apapun itu cewek pasti juga berharap masa depannya lebih enak lah dibanding sekarang gitu kan. Kalau seandainya Erika ini jadi istri lu, misalnya, lu boleh kan nggak dia masih tetap artis? Nggak akan boleh, gak usah Mas Ibnu deh jawab, aku aja nih jawab. Nggak akan boleh. Oke, berarti Diem di rumah, masak, bikinin kopi, itu aja pas pacaran apa-apa aku yang bikinin. oke. Sama Enggak, kayak sebenarnya dia udah tahu banget apa yang gue mau tuh udah tahu Udah tahu banget. banget. Ya jadi ya udah paham lah. lu sebenarnya kan ya Gue emang laki-laki. selalu pacaran kayak gitu. Lu laki-laki tradisional sebenarnya. Nah, kan? lu tahu banget lah. Iya, sebenarnya sama aja kayak bini gua. Merit, lu stop nyanyi udah, stop ngartis udah nggak ada lagi, nggak boleh lu. Masa kita pulang ke rumah dia masih roadshow, bro, capek kan kita pusing, Pak. Nanti ada yang ngasih bunga, ada yang ngasih bunga kan. Kalau arisan-arisan boleh lah, tapi kalau udah kayak terlalu apa Oke. beraktivitas gitu gue nggak. Kalau misal kayak gitu masih menarik ya? Mas itu nggak perlu kayak gitu juga. Wow. Kayak Erika, misalnya, Erika jadi istrinya Ibnu Riza. Misalnya, kan kita misal dulu kan. Rela dilarang artis lagi. Ini tujuan kamu loh sampai kamu kabur dari rumah. Kalau aku menikah artinya aku udah harus siap sih ngelihat apa ya konsekuensinya gimana, siapa yang menikah sama aku Oke. harus kayak gimana. Karena nggak usah ngomongin nikah aja. Waktu aku pacaran sama Mas Ibnu, dia ngelarang kayak bukan bucin ya. Iya. Cuman artinya kalau misalnya aku pacaran sama sosok yang seperti ini yang akan melarang-larang, artinya aku udah siap menerima itu, udah siap kehilangan, udah siap nggak ada waktu main sama teman-teman misalnya kayak gitu. Termasuk kalau misalnya nikah, Oh, kamu kalau pacaran nih udah ngilang loh gitu ya? Biasanya. tergantung pacaran sama siapa. Pacaran sama Mas Ibnu pada saat itu ya emang Ngilang hilang. dari dunia gitu ya. ada dia ke Bali waktu itu ya. Kabur juga Ke kabur. Bali, sempet ke Bali. Diem. Iya tapi dijagain sama penjaga kamu banyak banget Nggak. ajudan-ajudannya. Aku nggak bisa. Sama aja. Nah, gue di Jakarta soalnya. Iya. Lo takut dia kesenggol gitu ya sama orang gitu ya? Gila, Iya, gimana namanya kan dijagain. protektif. Oh iya protektif, bener. Gue tuh kalau Tandanya sayang gue kalau udah atuh. sama pacar tuh maksudnya ya jangan sampai kenapa-napa lah gitu. Iya nggak boleh kesentuh gitu ya. Kalau misalnya Ibnu Riza saat ini Ini tuh Riza mulu nih. Misal-misal mulu nih tadi nih. Ini apa sih? apa Podcastnya sih macam podcastnya? Gak jelas ya? Menjabat nih macam idealis nih lah. Gak jelas ya? Misalnya Ibnu Riza ungkapin cintanya lagi mau balikan sama kamu gimana? Waduh. Hari ini. Enggak sih, gue jawab dulu. Enggak, gue mau nanya sama Erika, bukan nanya sama lu. Gimana Aduh, gimana ya? Waduh. Aku lagi bekerja banget lagi. Dia kan nggak suka tuh cewek-ceweknya sibuk. Jadi kecuali win-win solution ya. Enggak gini loh. Gue tuh sama Erika tuh udah kayak mungkin mantan gue yang paling main Dekat. bareng. Oke. Itu dia. Ya karena dunianya masih Dia di berapa situ kali udah maksudnya pacaran sama siapa ya gue sama dia tetap main. sama cowoknya pun dekat juga. Deket main, dia main sama. Jadi kayak aku main sama mantan-mantan dia main sama mantan-mantan aku. Jadi benar-benar udah. Iya, misalnya Karena dia kita lagi- masih mau main bareng gitu loh. dia pacaran sama siapa terus tiba-tiba telepon Mas Ibnu ayo kesini ya gue dateng seru-seruan aja emang bener-bener udah kayak teman banget gitu. Pernah ada Kan pas tadi gue bilang kalau misalnya lu misalnya Ibnu nyampein ke Erika mau nggak balikan lagi gitu kan buat jadi seorang istrinya. Jawaban Erika ya kalau misalnya win-win solution boleh lah katanya gitu. Gitu loh, No.
Egonya kan gue sibuk juga. Itu merasa terjebak. Susah nih gue sampai sekarang masih shock. Merasa terjebak. Langsung ditodong mic, bro. Di depan. Oke. Ini menarik banget ya, Er ya. Erika ini punya, menurut lo tahu nggak kisah dia yang ini lagi jadi idola para laki-laki nih sekarang nih, bro. Dan apapun itu, ya mantan lo deh kan. Lu bisa bergaya dia mantan gue tuh kan kita gitu. Di dunia laki-laki begitu biasa kan, bro ya? Biasa gitu kan. Ya mungkin cewek juga begitu ya. Ini mantan gue misalnya ada laki-laki yang keren gitu kan. Jadi pejabat sekarang atau jadi apa sekarang. Oh, itu mantan gue dulu. Dulu nangis-nangis sama gue misalnya gitu kan. Laki-laki yang terlihat sosoknya keren, gagah gitu kan, pemberani. Tetep Dan ada akhirnya cerita, nangis. gitu. Ada juga pasti kisah-kisah gitu kan yang kita juga dengernya lucu-lucu ya. Ya jadi gitu. Gimana? Apa nih gimana? Apa jadi apa? Niat gue udah beda nih, niat gue jadinya. Niat gue udah beda. Tapi tadi udah cerita. Niat gue mau nyemblangin balik loh. Kalau misalnya aku pacaran lagi sama Mas Ibnu terus ujung-ujungnya nanti putus berantem, Ya, buat balikan punya lagi kayak hubungan begini gitu susah lagi. banget. Enggak, gue sama Erika udah hubungannya enak banget. Hubungan Karena kayak gini susah banget. bener-bener ini banget, teman banget gitu. Oke. Maksudnya kapanpun Erika telepon, misalnya ngajak jalan, ayo. Terus gue telepon Erika, kapanpun ngajak jalan ya ayo gitu loh. Iya. Bener-bener, ya, hubungannya seru lah. Jadi lu lebih nyaman begini ya? Ya iya, Walaupun nggak ada yang tahu ya nanti ke depan kayak ya gimana. we never know. Iya, Cuman iya, kan iya. sekarang Tapi- nih gue sama dia udah asik lah gitu hubungannya. Bro, Erika ini gimana ya gitu loh maksudnya? Erika mungkin di luaran mungkin image-nya wah seksi terus sorry bandel, Bandel, gitu kan iya, segala iya. macem. Cuman kalau sebagai pacar, Nyablak gitu ya? sebagai pacar dia itu total sama pacarnya itu total. Nah mungkin sama suaminya akan seperti itu juga. Oke. Terbukti maksudnya dia sama pacarnya selalu ibaratnya bucin gitu loh. Oke. Ya itu sih menurut gua udah cukup Sebenarnya ya. dua-duanya menyimpulkan yang positif loh dua-duanya lo sebenarnya. Ya emang positif. Ya, memang Tinggal positif. kodar Allah aja sebenarnya, tinggal kalau memang ini menarik. Tapi gua akan lanjutkan tugas gue ini nanti di belakang kamera. Jadi teman-teman gak usah kepo ya, kepanjangan kalau kita ngobrol di sini. Intinya ini menarik lah. No, sorry banget ya. Intinya gue cuma sebenarnya kan kita nongkrong ya pas-pasan lagi udah duduk sini langsung. Sebenarnya mau Jadi ini nggak ada nggak ada ngomongin e-sport sama sekali ya? Bener-bener. e-sport dulu lah. Kita ngomongin yang lain. Ini ngomongin soal Erika dulu. Mumpung ada Erika di sini kan. Jadi ngomongin e-sport gak jadi. Jadi Oke teman-teman, Ya. kira-kira begitu ya. Nanti gua akan lanjutkan tugas gua berdua sama bertiga. Ya, tugas gua gitu lah. Gua nggak jelasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. semuanya.